开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor ke-70, yang dimana pada episode sebelumnya setelah berhasil memperoleh tubuh abadi tingkat ke-10, nama Xiaoyan langsung mengguncang seluruh pavilion pembakaran dupa. Bahkan kabar itu sampai ke telinga Raja Xuanling yang murka karena kesempatan emas untuk menembus alam Doshan kini telah direbut oleh seorang murid muda. Di sisi lain, ancaman baru mulai bergerak. Yu Quan nekat melahap jantung Kaisar Hantu Kembar demi memperoleh kekuatan yang melampaui puncak Dou di bintang 6. Sementara Hong Ye menunggu dengan rencana rahasia yang belum diketahui siapapun. Setelah 1 bulan penuh berlatih di Sungai Doudi, Xiaoyan akhirnya keluar dengan aura yang jauh lebih mengerikan. Ia kini telah menyatu dengan tubuh abadi. Meski Kaisar Abadi memperingatkan bahwa kekuatan sejatinya baru akan sempurna jika dipadukan dengan api abadi, api suci peringkat ke-18 yang tersembunyi di Wang Tianya. Namun petualangan Xiaoyan belum berakhir. Sesaat setelah keluar, ia dipanggil oleh sosok misterius yang disegani seluruh pavilion pembakaran dupa, Tetua Zhu. Bahkan sebelum memasuki rumah kayunya, Xiaoyan langsung diuji dengan serangan dahsyat. Berkat tubuh abadi yang baru diperoleh, ia berhasil menahan serangan tersebut dan membuat Tetua Zhu semakin tertarik padanya. Apa tujuan sebenarnya Tetua Zhu memanggil Xiaoyan? Rahasia apa yang akan diungkap oleh salah satu ahli terkuat pavilion pembakaran dupa? Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Wajah Xiaoyan seketika dipenuhi garis hitam. Namun, kau sungguh di luar dugaan. Dulu aku beruntung bisa memasuki tubuh abadi, tapi tidak dapat pengakuan dari senior itu. Pilihan beliau padamu membuktikan kalian berjodoh, lanjut Tetua Zhu. Senior terlalu memuji, saya hanya beruntung. Senyum Xiaoyan. Melalui kontak singkat tadi, Xiaoyan menyadari aura Tetua Zhu sangat familiar. Ia pasti seorang master formasi Dou, hebat dengan kekuatan spiritual berkali-kali lipat di atasnya. Hal ini membuat Xiaoyan bersemangat, mengingat ia butuh panduan mengenai tingkatan dan kultivasi kekuatan spiritual. Kau tahu kenapa aku memanggilmu kemari? Tanya Tetua Zhu misterius. Apakah tentang perjalanan ke kolam kekaisaran roh agung? Tebak Xiaoyan. Hehehe, itu cuma sebagian, bukan yang terpenting. Coba kau periksa rumahku dulu, kata Tetua Zhu sambil menyalakan seluruh ruangan yang tadinya gelap. Xiaoyan terperanjat saat melihat sekeliling. Rumah seluas ratusan meter persegi itu dipenuhi oleh gulungan-gulungan susunan formasi. Bahkan prasasti inti jauh di dalam istana Niwan miliknya bergetar halus merespons keberadaan gulungan tersebut. Senior Anda, Xiaoyan terbelalak. Aku yakin kau sudah tahu maksudku, jadilah muridku, pangkas Tetua Zhu tegas. Tawaran itu menggema bagai guntur. Di pavilion pembakaran dupa, status tetua memang guru, tetapi menjadi murid sejati berarti ikatan-ikatan hidup mati dan warisan penuh. Meski begitu, Xiaoyan menggeleng tegas. Tetua Zhu, mungkin saya harus mengecewakan Anda. Junior ini sudah memiliki guru. Tolak Xiaoyan mantap. Bagi Xiaoyan, sekuat apapun seseorang memiliki prinsip moral tetaplah yang utama. Hehe, jangan kira aku bercanda. Banyak sekali orang di pavilion ini yang mengantre jadi muridku. Kau ini, keke Tetua Zhu, namun langsung dipotong oleh Xiaoyan. Saya tahu senior memiliki kekuatan dan status luar biasa, tetapi saya sudah memiliki guru. Ada pepatah guru sehari adalah ayah seumur hidup. Seseorang tidak boleh mengkhianati gurunya, tegas Xiaoyan. Mendadak aura di dalam rumah kayu terasa kurang ramah dan dingin dari sosok Tetua Zhu. Merasakan situasi yang makin canggung, Xiaoyan mengepalkan tangan memberi hormat. Kalau begitu, junior pamit mundur, ucapnya lalu melangkah perlahan menuju pintu keluar. 1 langkah, 2 langkah. Sambil melangkah pelan menuju pintu kayu, Xiaoyan diam-diam berkeringat dingin. Sialan, orang tua ini tak mungkin sepuas itu menahannya, kan? Batinnya cemas. Padahal, kesempatan mempelajari ilmu dari seorang master formasi Dou sehebat Tetua Zhu adalah hal langka. Xiaoyan cuma ingin memeras sedikit keuntungan sebelum resmi belajar, bukannya benar-benar ingin pergi. Tepat ketika Xiaoyan hampir menyentuh gagang pintu, sebuah helaan napas terdengar. Dasar bocah nakal, keras kepala sekali kau, desa Tetua Zhu perlahan.
Kembalilah, aku tidak akan memaksamu menjadi murid formal yang terikat. Kau akan tetap bebas. Aku akan bicara pada Dewan Manusia, tapi kau harus menyetujui satu syarat. Syarat apa? Tanya Xiaoyan. Beban berat di hatinya seketika sirna saat dia kembali berbalik menghadap Tetua Zhu. Aku, Jujin, belum pernah punya murid seumur hidupku. Mulai hari ini, kau murid pertamaku. Namun, jika dalam waktu 20 tahun kau tidak mampu menerobos ke tingkat Douxian, jangan pernah mengaku sebagai muridku agar tidak mempermalukanku. Tegas Tetua Zhu. Menerobos ke Douxian dalam 20 tahun. Baik guru, jawab Xiaoyan mantap dengan mata berbinar. Di sisi lain, di dalam tubuh Xiaoyan, Raja Naga Emas bergumam pelan, Jujin, apakah dia orang yang Yanqi sebutkan waktu itu? Aku menerimamu sebagai murid, tapi tidak akan membatasi kebebasanmu atau mengganggu pengajaran guru-gurumu yang lain. Daripada belajar dengan Mushuzi, lebih baik ikuti aku untuk latihan khusus. Mengingat kau seorang alkemis, aku juga akan membina potensi alkemis alam kaisar milikmu. Namun jika kau sukses atau pavilion pembakaran dupa menghadapi krisis di masa depan, kau wajib membantu, tambah Tetua Zhu. Tentu saja bukan masalah. Tepuk Xiaoyan di dadanya mantap. Bagi Xiaoyan, pavilion pembakaran dupa adalah tempat perlindungannya saat ini. Tentu dia takkan tinggal diam jika sekte menghadapi kesulitan. Hehehe, jangan cepat-cepat setuju. Itu tadi cuma simbolis, kakek Tetua Zhu gembira. Yang sebenarnya harus kau setujui adalah, aku akan memberikan semua pengetahuanku, tapi kau harus menyetujui 3 syarat dariku. 3? Senior, bukankah Anda terlalu serakah? Raut gembira Xiaoyan seketika memucat. 3 kesepakatan dari seorang alkemis puncak alam kaisar. Tingkat pertama sepertinya terlalu mahal. Kau. Tetua Zhu naik pitam sampai mengangkat tangannya yang keriput untuk memukul, meski akhirnya ditahan. Biasanya hanya ada 5 orang di pavilion yang bisa membuatnya sejengkel ini, tapi hari ini dia dibuat geram oleh seorang pemuda baru. Setujui saja permintaannya. Ini kesepakatan yang pasti menguntungkan. Bisik Raja Naga Emas tiba-tiba di benak Xiaoyan. Kenapa guru besar? Tanya Xiaoyan bingung. Orang ini bukan sekadar master formasi Dao, tapi dia juga punya hubungan tak terungkapkan dengan api suci yang kita cari. Terang Raja Naga Emas. Baiklah, aku setuju. Potong Xiaoyan cepat sambil tetap memasang wajah meringis pura-pura rugi, membuat Tetua Zhu merasa menang. Padahal Tetua Zhu sama sekali tak sadar sedang dikerjai balik. Hahaha, begitu baru muridku. Tawa Tetua Zhu sambil menepuk bahu Xiaoyan. Guru, panggil Xiaoyan dengan tatapan berbinar penuh arti. Kau mau apa lagi? Pekik Tetua Zhu kesal karena paham betul arti tatapan meminta hadiah salam kenal itu. Baiklah, bocah serakah. Aku tidak akan memperlakukanmu buruk. Tapi hadiahnya baru kuberikan setelah kau kembali dari kolam kerajaan Xuanling. Tetua Zhu, apakah Anda benar-benar seorang master formasi Dou? Tanya Xiaoyan memastikan. Ya, akulah satu-satunya master formasi Dou di 3 surga agung ini. Dan aku juga punya gelar lain, Dewa Perang yang tak terkalahkan, ujar Tetua Zhu bangga. Seketika, aura teramat mendominasi dan tak tertandingi menyelimuti seluruh rumah kayu. Pupil mata Xiaoyan menyempit tajam saat merasakan tekanan dahsyat dari gabungan kekuatan spiritual luar biasa dan Douqi milik Tetua Zhu yang menindihnya secara bersamaan. Tekanan spiritual dan Douqi yang mengerikan membuat tubuh Xiaoyan merosot hingga tulang-tulangnya berdering samar. Batuk-batuk, Xiaoyan terengah-engah, lalu menatap Tetua Zhu dengan mata berbinar. Level Douqi tadi memang belum setara Raja Xuanling, namun kekuatannya hampir identik. Hehe, sekarang aku sudah layak jadi gurumu kan? Pamer Tetua Zhu sambil terkekeh dan menarik kembali auranya. Aku tetap akan memanggilmu Tetua Zhu, rasanya lebih pas saja, jawab Xiaoyan. Tidak masalah, itu cuma gelar, senyum Tetua Zhu. Lantaran penasaran, Xiaoyan bertanya, Tetua Zhu, soal gelar Dewa Perang yang tak terkalahkan, abu yang Anda sebutkan tadi, kau penasaran nak? Karena kau muridku akan kuceritakan, ujar Tetua Zhu. Tatapannya tertuju pada gulungan susunan di rumah kayu memancarkan rasa bangga yang besar. Dipahami, silakan Tetua Zhu, sahut Xiaoyan seraya menyodorkan bangku. Kau tahu asal-usul pavilion dupa bakar kami? Tetua Zhu memulai. Setauku, pavilion dupa bakar cuma menerima murid pria berunsur api, sementara pavilion bunga beraneka ragam khusus wanita. Rumornya, kepala pavilion kalian berdua punya hubungan asmara. Konon dari situlah asalnya, jelas Xiaoyan. Itu cuma puncak gunung es, potong Tetua Zhu. Kami memang punya hubungan dengan pavilion bunga beraneka ragam, tapi bukan seperti itu. Lagi pula, sejak awal kami juga menerima murid perempuan dan mereka menerima murid laki-laki, hanya saja jumlahnya sangat sedikit. Xiaoyan terkejut. Di dalam hatinya, ia makin penasaran karena pernah mendengar dari gurunya, Raja Naga Emas, bahwa sosok Yanqi juga punya kaitan dengan pavilion dupa bakar. Rahasia terbesar pavilion ini bermula dari perang melawan ras jahat luar wilayah 10.000 tahun lalu, lanjut Tetua Zhu dengan hati-hati, yang langsung diangguki Xiaoyan sebagai tanda menjaga rahasia.
Kala itu, 7 alam sedang sibuk bentrok internal. Namun setelah perang besar terjadi, para petinggi 7 alam menyadari betapa berbahayanya ras jahat. Walau menderita kerugian besar, mereka akhirnya menang dan mengusir ras jahat tersebut. Namun efek samping kekuatan jahat itu tetap berdampak ke alam bawah. Benua Xuanling di benua Dodi menjadi lokasi yang terkena dampak paling parah. Di sisi lain, pendiri Pavilion Dupa Bakar tiba di surga Xuanzan ini dan menemukan Qiu kekaisaran yang sangat kaya. Ia pun bertarung mengusir sisa-sisa kekuatan jahat lalu mendirikan Pavilion Dupa Bakar. Setelah itu, para pendiri sekte super lainnya pun berdatangan. Akan tetapi konflik besar justru terjadi antara pendiri kami dan pendiri keluarga kekaisaran Xuanling yang menginginkan pegunungan tempat kami berada. Pertempuran sengit antar dua ahli Doshian itu berlangsung selama setahun penuh dan dimenangkan oleh pendiri kami. Tak lama setelahnya, pendiri kekaisaran Xuanling tewas. Mereka menuduh pendiri kami memakai trik murahan, padahal itu tuduhan konyol. Sejak saat itulah hubungan kami dengan keluarga kekaisaran Xuanling menjadi sangat tegang seperti api dan air, memicu banyak pertempuran selama ribuan tahun. 你的剑鞘名为藏锋，是我国教镇教。 Soal gelarku sendiri, Tetua Zhu melanjutkan dengan nada bangga. Saat pertama datang, aku langsung diangkat menjadi murid pribadi Master Pavilion berkat kekuatan spiritualku yang dahsyat. Mantan Master Pavilion bahkan merambah berbagai teks kuno demi membinaku menjadi seorang Master Susunan Dou. Suatu ketika, keluarga kekaisaran Xuanling yang berbatasan dengan ras Medusa berniat menguasai wilayah pegunungan demi mengatasi masalah mendesak mereka. Mereka mengirim 1 Douxian, 2 ahli puncak Dodi, dan pasukan kuat untuk menggempur ras Medusa. Demi mencegah ketidakseimbangan kekuatan di surga Xuanzan, Master Pavilion mengutusku ke medan perang. Hasilnya, berbekal kultivasi puncak Dou di bintang 8 dan keahlian Master Susunan Dou, aku berhasil menahan gempuran keluarga kekaisaran Xuanling dan bekerja sama dengan ras Medusa untuk melukai mereka secara parah. Dari situlah namaku mendadak terkenal di seluruh surga Xuanzan. Pungkas Tetua Zhu seraya menyesap tehnya dengan penuh kebanggaan. Tetua Zhu bermodalkan kekuatan Dou di bintang 8, tahap sempurna dan status Master Susunan Dou. Anda seorang diri mampu menahan seluruh tokoh kuat keluarga kerajaan Xuanling. Xiaoyan dibuat terperanjat. Padahal barisan musuh saat itu mencakup seorang ahli Doshian, 2 ahli Dou di tingkat puncak, serta banyak tokoh tangguh lainnya. Namun, Tetua Zhu yang berdiri di hadapannya berhasil menahan kekuatan mengerikan itu. Di mata Xiaoyan, seorang Dou di bintang 8 sempurna, jelas tak akan sanggup melawan 1 Douxian dan 2 Dou di puncak sendirian. Maka dari itu cuma ada satu kesimpulan, kehebatan seorang Master Susunan Dou. Profesi ini memang sangat langka di Xuanzan Tian, tetapi keunggulannya terletak pada pertarungan kelompok, mampu memblokir puluhan ribu pasukan musuh sendirian dalam perang besar. Mengerikan sekali. Gumam Xiaoyan terpukau. Itulah Master Susunan Dou yang sejati, sahut Tetua Zhu perlahan. Kala itu aku menahan seluruh kekuatan tempur keluarga kerajaan Xuanling hingga memberi klan Medusa napas untuk membalas, yang akhirnya menimbulkan kerusakan parah bagi lawan. Pejabat tinggi kekaisaran Xuanling sempat murka dan ingin perang terbuka dengan Pavilion Pembakaran Dupa, namun 9 sekte super besar langsung menekan mereka. Kendati demikian, kebencian mereka pada kami dan klan Medusa tak pernah surut. Di sisi lain, aku tidak tahu kenapa hubungan Solomon dan kekaisaran Xuanling bisa begitu dekat, namun yang pasti Solomon menyimpan rahasia kelam bersama mereka. Lanjut Tetua Zhu. Keluarga kerajaan Xuanling dan Solomon benar-benar. Xiaoyan menggelengkan kepala lalu mengalihkan pembicaraan. Tetua Zhu, sebenarnya benda-benda apa yang ada di kamar Anda ini? Hehe, dengan jiwa alam kaisar, mustahil kau baru menyadarinya. Kakek Tetua Zhu seraya menatap gulungan-gulungan di depannya dengan penuh kasih sayang. Gulungan susunan ini berbeda dari gulungan keterampilan Dou biasa. Jika bukan seorang Master Susunan Dou, kau tidak akan bisa membukanya. Coba tutup matamu dan rasakan. Xiaoyan menuruti petunjuk itu tanpa ragu. Tutup matamu, tak perlu pakai kekuatan jiwa, cukup andalkan intuisimu dan sentuh gulungan itu. Instruksi Tetua Zhu lagi. Xiaoyan mengernyit samar, lalu perlahan mengulurkan tangan meraih gulungan susunan berwarna perak. Karena memiliki 23 jenis api surgawi, suhu telapak tangannya sedikit berbeda dari orang biasa. Begitu tangannya menyentuh gulungan perak tersebut, gulungan itu mendadak bergetar hebat. Detik berikutnya, secercah cahaya perak melesat keluar dan langsung mengalir masuk ke dalam tubuh Xiaoyan melalui lengannya. Apa ini? Xiaoyan terkejut namun tetap tenang. Dalam persepsinya, cahaya perak itu adalah inti susunan, array core dari gulungan tersebut, kunci utama untuk mengendalikan, menyebarkan, maupun menarik kembali susunan array. Hehehe, bagaimana rasanya inti susunan perak tadi? Tanya Tetua Zhu. Cahaya perak itu seperti masuk ke dalam tubuhku lalu menghilang tanpa jejak.
Gumam Xiaoyan bingung. Tidak, coba rasakan lebih cermat lagi, selak Tetua Ju sambil menggelengkan kepala. Xiaoyan tertegun lalu serta-merta memicu auranya. Cahaya perak ini ternyata bersarang di istana Niwan. Ia keheranan bagaimana cahaya itu bisa menyusup ke istana Niwan tanpa disadari, padahal ia memiliki kekuatan jiwa tingkat mortal alam kaisar. Hehe, inti susunan perak itu adalah pusat kendalinya. Kau bisa mengontrolnya secara langsung melalui prasasti bawaanmu, terang Tetua Ju perlahan. Inti formasi perak ini bertengger pelan di dalam istana Niwanku. Namun, dari gerak-geriknya, ia kelihatan sangat takut pada prasasti inti gerakan ilahi milikku. Xiaoyan menyadari ada hal yang janggal. Bagaimana rasanya? Apa sudah terserap? Tanya Tetua Ju penasaran. Diserap, Xiaoyan mengernyit ragu. Kenapa tidak terserap? Suara Tetua Ju mendadak panik. Bukan, inti perak itu cuma menetap di istana Niwanku, jawab Xiaoyan jujur. Apa? Jangan bilang kau sudah memadatkan prasasti inti bawaanmu? Ekspresi Tetua Ju berubah drastis hingga bernada geram. Kehadiran seorang Master Array itu sangat langka. Dalam kultivasinya, langkah awal paling krusial adalah memadatkan prasasti inti untuk membentuk formasi penyerang. Pemilihan prasasti inti ini sama krusialnya dengan memilih teknik kultivasi Douqi. Jika salah atau terlalu lemah, dampaknya akan membatasi pencapaian di masa depan dan hampir mustahil menggantinya. Dasar bocah, kau benar-benar bikin pusing, sungut Tetua Ju. Tetua Ju, aku tak punya pilihan, ringis Xiaoyan pasrah. Teringat tetua tanpa nama waktu itu yang membuatnya memadatkan prasasti inti secara terpaksa. Keluarkan dan perlihatkan padaku, pinta Tetua Ju. Berhubung sudah terlanjur, ia cuma bisa berdoa agar prasasti tersebut tidak terlalu buruk. Baik, sahut Xiaoyan seraya memejamkan mata. Seketika, kekuatan spiritual samar berembus di ruangan. Hahaha, kekuatan spiritual bocah ini ternyata sudah hampir menyentuh 6.000 prasasti inti. Luar biasa, puji Tetua Ju dalam hati. Namun, belum sempat pujian itu tuntas, cahaya putih murni melesat keluar dari istana Niwan Xiaoyan. Begitu prasasti inti bawaan gerakan ilahi muncul, seluruh gulungan formasi di ruangan itu seketika menunduk seolah bersujud pada seorang raja, memancarkan aura penghormatan yang sangat pekat. Ini... Pupil mata Tetua Ju membelalak seketika. Bahkan dengan pengalamannya yang luas, ia tak sanggup mengenali asal-usul prasasti ini. Namun satu hal yang pasti, kekuatannya jelas mengungguli milik Tetua Ju sendiri. Tetua Ju, panggil Xiaoyan heran melihat ekspresi terkejut sang tetua. Dari mana kau dapat prasasti inti bawaan ini? Ini bukan hasil padatanmu sendiri, melainkan warisan orang lain kan? Desak Tetua Ju. Xiaoyan pun mengamati prasasti gerakan ilahi tersebut. Di sisi lain, ia sendiri dibuat terkejut. Rune persegi yang dulunya cuma sebesar kepalan tangan, kini membesar seukuran telapak tangan. Kekuatan spiritualnya yang makin kuat jelas berakar dari prasasti ini. Saya mendapatkannya dari sebuah reruntuhan, ujar Xiaoyan. Reruntuhan apa? Cecar Tetua Ju penasaran. Lelaki tua tanpa nama itu tidak sebut nama reruntuhannya, namun prasasti ini bernama Gerakan Ilahi, kenang Xiaoyan. Gerakan Ilahi ya... Tetua Ju menggeleng tanda tak pernah mendengarnya. Walau aku tak tahu seberapa dahsyat kekuatannya, yang jelas ini sama sekali tidak lemah. Tampak jelas suasana hati Tetua Ju mendadak sangat gembira karena menemukan penerus dari garis keturunan yang sama. Selanjutnya, aku beritahu tingkatan Master Array dan kekuatan spiritual, ujar Tetua Ju, membuat Xiaoyan sangat antusias karena pemahamannya soal kekuatan spiritual selama ini memang masih sangat awam. Kekuatan spiritual berbeda dari kekuatan jiwa, tetapi keduanya saling melengkapi. Kultivasinya terbagi jadi 7 tingkatan, memadatkan prasasti, membentuk susunan guru abadi, guru surgawi, guru bumi, guru kaisar, dan guru suci. Memadatkan prasasti adalah langkah awal untuk membuka istana Niwan dan membentuk prasasti inti. Di sisi lain, membentuk susunan adalah tahap menguasai prasasti untuk menjebak atau menyerang musuh. Adapun 5 tingkatan berikutnya mewakili skala kekuatan spiritual yang amat raksasa. Sementara itu, tingkatan Master Array terbagi dari peringkat 1 hingga 10. Kenaikan pangkatnya sangat bergantung pada kekuatan spiritual dan banyaknya segel prasasti inti yang berhasil dipadatkan. Makin banyak segelnya, makin mengerikan formasi yang bisa dilepaskan, pungkas Tetua Ju seraya tersenyum. Tetua Ju, berapa sebenarnya pangkat Anda? Tanya Xiaoyan penasaran dengan mata berbinar-binar. Hehe, dasar nakal, mau mengorek informasiku ya, kekeh Tetua Ju. Tapi tak apa, kekuatan spiritualku sudah mencapai tingkat guru surgawi, dan sebagai guru susunan pertempuran, aku ada di tingkat 6. Xiaoyan terperanjat di dalam hati. Seorang guru surgawi dan guru susunan pertempuran tingkat 6 jelas punya kekuatan sihir yang sanggup menandingi para ahli level dewa pertempuran.
senior, dengan kekuatan setingkat guru surgawi, bahkan dewa tempur biasa pun bakal kesulitan menandingimu, ujar Xiaoyan kagum. Seorang guru abadi memang sudah bisa melawan setengah abadi atau dewa tempur pemula. Sementara guru surgawi seperti aku, kalau melawan dewa tempur bintang 1 atau 2 biasa, walau tak sampai menang, aku dijamin tak bakal terkalahkan, terang Tetua Juman. Xiaoyan kian takjub. Di sisi lain, ia tahu kultivasi Douqi Tetua Ju mungkin cuma ada di level Do di puncak, bintang 9. Namun berkat profesi khusus Master Susunan Pertempuran, sang tetua sanggup berdiri tak terkalahkan melawan ahli pertempuran abadi. Tak perlu terlalu ambisius, pencapaianmu kelak tak akan kalah dariku, hibur Tetua Ju. Kalau begitu, mohon bimbingannya guru, senyum Xiaoyan yang kini benar-benar yakin pada sang tetua. Kemudian, perhatian Tetua Ju teralih ke prasasti inti kehidupan gerakan ilahi milik Xiaoyan yang berwarna putih murni. Prasasti inti milikmu ini aneh sekali, selalu menolak penyelidikanku. Rasanya sedalam dan seluas samudra. Di sisi lain, Tetua Ju mendadak membelalak dan memejamkan mata. Kekuatan spiritual raksasa langsung melesat keluar menyusup ke dalam prasasti tersebut. Batuk-batuk. Xiaoyan terengah. Dibandingkan kekuatan spiritual raksasa sang tetua, dirinya terasa sekecil semut. Pantas saja, prasastimu ini sepertinya belum lengkap, kata Tetua Ju setelah menarik kembali kekuatannya. Benar, tetua tanpa nama di reruntuhan dulu sempat memberitahu kalau gerakan ilahi ini baru seperempatnya saja. Aku Xiaoyan mengingat-ingat. Tenang saja, itu tak akan mengganggu kultivasimu. Serahkan padaku. Saut Tetua Ju penuh percaya diri, membuat Xiaoyan sangat berterima kasih. Namun aku lihat kultivasi kekuatan spiritualmu masih sangat kaku. Apa kau punya metode latihan yang tepat? Tanya Tetua Ju heran. Sama sekali tidak, Tetua Ju. Kultivasiku benar-benar amatir, makanya kemajuannya lambat. Aku Xiaoyan pasrah. Itu wajar, Master Susunan Pertempuran sangat langka di benua ini. Tapi fakta bahwa kau bisa mencapai tingkat membentuk susunan lewat eksplorasi mandiri sudah membuktikan pemahamanmu yang sangat dalam. Puji Tetua Ju puas. Lalu bagaimana cara mengolahnya? Desak Xiaoyan. Beda dari kekuatan jiwa para alkemis maupun Douqi, kekuatan spiritual diasah lewat meditasi alias menyerap esensi matahari dan bulan, terang Tetua Ju mendalam. Xiaoyan dibuat bingung karena baru pertama kali mendengarnya. Cukup untuk hari ini, aku akan mengajarkan sisanya setelah kita kembali dari kolam kerajaan Xuanling. Lagi pula, sepertinya kita kedatangan tamu di pavilion pembakaran dupa. Potong Tetua Ju seraya membukakan pintu kayu dan menatap ke kejauhan. Di saat bersamaan, di luar area surga yang berkobar, beberapa tamu tak diundang memang telah tiba. Ta居然连镇教之宝都送给了这个孩子。那就是南国的骊山剑宗吗？